Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa, semoga kapanpun dan dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yuk, disiapkan alat tulisnya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dicatat ya, agar kalian bisa dipelajari di lain hari. Di pertemuan sebelumnya, di kelas daring, kita telah belajar mengenai nilai-nilai sosial. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai norma sosial. Apa itu norma sosial dan apa saja bentuk-bentuk norma sosial di dalam masyarakat? Yuk kita pelajari hari ini. Surjono Sukanto mengemukakan bahwa norma sosial adalah seperangkat aturan sosial, di dalamnya terdapat patokan perilaku yang pantas, serta tingkah laku rata-rata yang diabstrakan. Lalu norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku seseorang di dalam masyarakat. Norma atau kaidah yang ada dalam masyarakat adalah sebuah aplikasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Sehingga norma dibentuk di atas nilai sosial dan diciptakan untuk menjaga serta mempertahankan nilai sosial. Biasanya, norma merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Contohnya, nilai kesopanan. Nah, nilai kesopanan di sekolah diwujudkan atau dinyatakan menjadi norma, yaitu tata tertib sekolah. Jadi, jika nilai adalah sesuatu yang baik, diinginkan, dan dicita-citakan oleh masyarakat, maka norma adalah aturan bertindak untuk mewujudkan cita-cita atau nilai sosial tersebut. Nah, norma sosial memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, umumnya tidak tertulis. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Yang ketiga, tentu ditaati bersama. Yang keempat, pelanggar norma mendapatkan sanksi, baik sanksi reward ataupun punishment, atau hadiah dan hukuman. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu mengalami perubahan karena sifat masyarakat dinamis, sehingga norma sosial yang ada dalam masyarakat pun ikut mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut. Norma yang berlaku di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, sedang, dan norma yang mempunyai daya ikat sangat kuat yang membuat anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya. Dilihat dari kekuatan mengikat terhadap anggota masyarakat, norma dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Tiap tingkatan norma memiliki kekuatan maksa yang berbeda-beda. Nah, kita lihat yang paling rendah, yaitu cara atau usage. Yang kedua, yaitu norma kebiasaan atau folkways. Yang ketiga, norma tata kelakuan atau mores. Nah, ini semakin tinggi lagi, yaitu norma adat istiadat atau custom. Dan norma yang paling tingkatannya tinggi, yaitu norma hukum atau laws. Yang pertama, ada norma cara atau usage. Nah, norma ini memiliki paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar norma ini biasanya hanya mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. Nah, contoh norma cara atau usage adalah cara makan yang benar, cara duduk yang benar, atau etika batuk dan bersin ketika berada di public space atau ruang umum. Selanjutnya, ada norma kebiasaan atau folkways.
Norma ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dibanding usage atau cara. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat disebut sebagai tradisi dan menjadi identitas atau ciri dari masyarakat tersebut. Contohnya, jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, pasti kita akan menghormati dan mencium tangannya. Nah, itu adalah salah satu contoh kebiasaan folkways yang dinilai positif dalam masyarakat. Atau kebiasaan kita pada saat pandemi seperti ini yaitu dengan memberlakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini menjadi norma kebiasaan pada saat pandemi seperti kondisi sekarang ini. Norma selanjutnya yaitu tata kelakuan atau MORS, yaitu aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas serta kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Tata kelakuan mengharuskan masyarakat untuk menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Biasanya, pelanggaran terhadap norma tata kelakuan ini akan diberi sanksi berat. Contohnya seperti dipermalukan di muka umum. Contoh norma tata kelakuan adalah peraturan dilarang mencontek ketika ujian atau tata kelakuan mengenai cara berpakaian yang benar ketika ada di lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya. Norma selanjutnya yaitu adat istiadat atau custom. Norma ini pada umumnya tidak tertulis, namun tetap memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya berupa sikap penolakan dari masyarakat. Bagi masyarakat tradisional, penolakan masyarakat merupakan hal yang sangat menyakitkan karena sebelumnya mereka merupakan anggota masyarakat dan hidup di dalam masyarakat. Sehingga jika ada penolakan dari masyarakat, ini cukup menyakitkan bagi mereka yang melanggar. Norma adat istiadat di setiap wilayah masyarakat Indonesia memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Contohnya, hukum adat di Aceh. Masyarakat Aceh melarang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berada dalam satu ruangan. Orang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman adat, yaitu hukum cambuk. Tingkatan norma yang paling tinggi yaitu norma hukum, yaitu himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi pada norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Sanksi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yaitu negara. Nah, norma hukum ini biasanya tertulis dan tertuang dalam peraturan-peraturan negara seperti pada Undang-Undang Dasar ataupun KUHP dan KUHP. Contoh norma hukum adalah seperti larangan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, membunuh, menipu, aturan wajib membayar pajak, mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jika ada seseorang yang melanggarnya, maka akan diberikan hukuman yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Nah, itu tadi adalah tingkatan norma dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi terdapat di dalam masyarakat. Selain dibedakan ke dalam beberapa tingkatan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan atau habit, dan norma hukum.
Norma agama adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Biasanya di dalamnya berisikan peraturan hidup, perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Contoh norma agama adalah kewajiban melaksanakan rukun Islam dan rukun iman di dalam agama Islam. Kewajiban menjalankan 10 perintah Allah dalam agama Kristen, atau kepercayaan terhadap reinkarnasi dalam agama Hindu. Sedangkan norma kesusilaan adalah norma yang dalamnya terdapat petunjuk atau ketentuan yang berasal dari akhlak, moral, hati nurani, dan falsafah hidup. Contoh dari norma kesusilaan adalah perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan, seperti pembunuhan, pencurian, penyiksaan, berbohong, atau sesuatu yang menyakiti perasaan manusia yang lain. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu tata krama atau aturan sopan santun yang menyangkut perilaku individu dalam bermasyarakat. Contoh dari norma kesopanan yaitu cara berpakaian, bersikap, dan berbicara. Norma ini bersifat relatif ya, karena penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan juga waktu. Jenis norma selanjutnya yaitu norma kebiasaan atau habit. Norma ini adalah hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Orang yang tidak menjalankan norma ini biasanya dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti kebiasaan melakukan syukuran atau doa bagi anak yang baru dilahirkan, atau kegiatan mudik ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jenis norma yang terakhir yaitu norma hukum, yaitu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Tujuan dari norma hukum adalah menciptakan suasana aman dan tentram dalam masyarakat. Kalian tentu sudah tahu kan contoh-contoh norma hukum? Ya, seperti larangan untuk berbuat mencuri, membunuh, menipu, tidak bayar pajak, melanggar tata aturan lalu lintas, dan sebagainya. Norma sosial yang berada dalam masyarakat yang sudah kita pelajari dan bahas tadi memiliki fungsi di dalam masyarakat, yaitu norma sosial berfungsi sebagai landasan untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan moral atau pengaruh buruk dari luar. Yang kedua, berfungsi sebagai faktor perilaku seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana bertindak atau tindakannya akan dinilai oleh pihak lain. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial. Dan yang terakhir, norma sosial berfungsi sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat. Perlu kalian pahami bahwa norma sosial yang berlaku dalam masyarakat selalu disertai sanksi berupa reward atau hadiah serta hukuman atau punishment dengan tujuan agar orang mematuhinya dan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat dapat berlangsung baik dan juga tercipta keadaan yang tertib. Namun, suatu norma umumnya hanya berlaku dalam masyarakat tertentu. Artinya, norma yang dianut suatu masyarakat belum tentu dianut masyarakat lain. Norma yang berlaku dalam masyarakat Jawa belum tentu berlaku dalam masyarakat Papua. Demikian pula, norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat Islam tentu berbeda dengan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, atau Konghucu. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya.
Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menambah pengetahuan dan keilmuan kita sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.